perjalanan dimulai dari Tugu Jogja 13 km lalu ke arah timur melewati bundaran UGM. Selanjutnya, karena perjalanan masih jauh, kita percepat saja. Kita akan melewati Transmart Jogja. Setelah itu, kita melewati Pangkalan Militer Angkatan Udara dan melewati Bandara Internasional Adi Sucipto. Dari bandara tersebut, sekitar kurang lebih 5 menit, kita sudah bisa melihat candi dari samping jalan. Dan sekarang kita sudah sampai di Candi Kalasan. Untuk tiket wisatawan lokal yaitu Rp6.000, untuk tiket wisatawan mancanegara yaitu Rp15.000. Di sini Anda dilarang menerbangkan drone tanpa izin. Dan ini penampakan Candi Kalasan dari luar. Setelah itu kita masuk ke dalam candi. Candi Kalasan merupakan sebuah cagar budaya yang dikategorikan sebagai candi umat Buddha. Candi ini terletak di Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi ini memiliki 52 stupa dan berada di sisi selatan jalan raya antara Surakarta dan Jogja, serta sekitar 2 km dari Candi Prambanan. Pada awalnya, hanya Candi Kalasan ini yang ditemukan pada kawasan situs ini. Namun, setelah digali lebih dalam, maka ditemukanlah lebih banyak lagi bangunan-bangunan pendukung di sekitar candi ini. Setelah Candi Kalasan dan bangunan-bangunan pendukung lainnya, ada juga 3 buah candi kecil di luar bangunan candi utama, berbentuk stupa. Berdasarkan prasasti Kalasan 778 yang ditemukan tidak jauh dari candi ini, menyebutkan tentang pendiri bangun suci untuk menghormati bodhisattva wanita Tarbahawana dan sebuah vihara untuk para pendeta. Penguasa yang memerintah pembangunan candi ini bernama Maharaja Tejapurnapana atau Rakai Panangkaran dari keluarga Sailendra. Kemudian dengan perbandingan dari manuskrip pada prasasti Kelurak Toko ini dapat diidentifikasikan dengan Dara Indra atau dengan prasasti Nalanda adalah ayah dari Samara Grawira, sehingga candi ini dapat menjadi bukti kehadiran Wangsa Sailendra. Dalam prasasti Kalasan berhuruf Pre Nagari berbahasa Sanskerta ini menyebutkan para guru Sang Raja Tejapurnapana Panangkaran dari keluarga Sailendra berhasil membujuk raja untuk membuat bangunan suci bagi Dewi Tara beserta biara bagi para pendeta sebagai hadiah dari Sangha. Menafsir berdasarkan prasasti Kalasan itu, Candi Kalasan dibangun bersama antara Buddha dan Hindu. Sementara itu, Van Ramon, sejarawan dari Belanda, meyakini bahwa di situs yang sama pernah ada bangunan suci lain yang umurnya lebih jauh tua dibandingkan Candi Kalasan. Sesuai hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 1928, bangunan suci itu berbentuk wihara yang luasnya 40 meter kali 40 meter. Ini berarti bangunan candi mengalami 3 kali perbaikan. Sebagai buktinya, terdapat 4 sudut kaki candi dengan bagian yang menonjol. Pada bagian selatan candi terdapat 2 relief Bodhisattva. Sementara pada atapnya terdiri dari 3 tingkatan. Atap paling atas terdapat
8 ruang. Atap tingkat 2 berbentuk segi 8. Sedangkan atap paling bawah bangun dengan candi berbentuk persegi 20 yang dilengkapi dengan relung arca di tiap sisinya. Beberapa keistimewaan dan bentuk dari Candi Kalasan. Pada Candi Kalasan ini memiliki lapisan penutup candi yang dinamakan Bajra Lepa, yaitu semacam plesteran di ukiran batu halus. Detail dari hiasan Bajra Lepa ini yang merupakan salah satu ciri Candi Kalasan yang juga dijumpai pada Candi Sari. Denah bangunan Candi Kalasan berbentuk persegi, atapnya segi 8 dan puncaknya berbentuk dagoba stupa. Keadaannya sudah sangat rusak. Hanya bagian selatan yang masih utuh. Disebut-sebut bilik pusatnya dahulu milik arca perunggu setinggi 6 meter yang kini hilang. Sedangkan ketiga bilik juga kosong. Tubuh dan atap candi dihias dengan ukiran-ukiran yang sangat indah, terdiri dari relung-relung, sulur-sulur, arca Buddha, dagoba, dan arca Gana, yaitu manusia kerdil berperut buncit yang biasanya memikul barang. Mengenai hiasan ini, Bernard Kempers dalam bukunya Indonesia Selama Zaman Hindu halaman 25, di dalam bangunan candi yang tampak sekarang ternyata ada konstruksi yang lebih tua. Karena itu beberapa ahli mengatakan bahwa bangunan yang ada sekarang itu merupakan bangunan tambahan di sekitar abad ke-9. Bangunan aslinya jelas memiliki usia yang lebih tua daripada itu. Denah kaki Candi Kalasan terletak di atas lapik berbentuk bujur sangkar. Dasar candi juga berbentuk bujur sangkar. Pada kaki candi terdapat makara. Di sekeliling kaki ada hiasan jambangan. Tubuh candi bujur sangkar dengan penampil-penampil yang menjorok keluar di tengah sisinya dilengkapi sebuah singgahsana yang dihiasi singa berdiri di atas punggung seekor gajah. Bagian luar candi terdapat relung yang dihiasi gambar dewa memegang bunga teratai. Pada setiap pintu masuk terdapat hiasan kepala kala yang di jenggernya terdapat kuncup bunga. Pohon dewata ada di atasnya dan para penghuni kahyangan memainkan bunyi-bunyian seperti rebab, gendang, kerang, dan cemara. Atap candinya terdapat hiasan Gana. Atapnya berbentuk segi 8 dan bertingkat 2. Di tingkat pertama terdapat arca Buddha. Pada keliling candi terdapat bangunan stupa setinggi 4,6 meter sebanyak 52 buah. Keindahan Candi Kalasan ini masih bisa dinikmati terutama pada bagian selatan candi. Terdapat banaspati yang besar, lajur yang tegak lurus dihiasi dengan sulur-sulur dan makara-makara yang merupakan termasuk hasil kesenian Jawa pada masa Hindu yang terbaik. Sekalipun candi ini telah dipugar pada tahun 1927 dan pada tahun 1929, namun masyarakat tetap akan menemui kesulitan untuk melihat keindahan Candi Kalasan ini karena ada bagian-bagian yang terpaksa tidak dikembalikan seperti sedia kala disebabkan karena banyak batu aslinya yang hilang.